kita nggak lolos ke Piala Dunia itu faktornya bukan cuma Kluivert. Tanggung jawab jelas karena dia head coach. Tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Oh, kualitas misalnya kalau kita bicara teknis. Kualitas kan kelihatan bahwa dengan naturalisasi ini merupakan percepatan melakukan boosting ya. Bahkan sampai ke babak 4. Ya. Tapi di babak ini kelihatan. Apakah itu menjadi sangat menonjol sangat excellent kan enggak? Kan tadi kegagalan tim nasional Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 bukan sekadar hasil di lapangan hijau. Ini adalah luka yang menganga dalam bagi jutaan pecinta sepak bola di seluruh tanah air. Sebuah mimpi yang kandas, namun lebih dari itu, sebuah kepercayaan yang mulai retak di hadapan publik yang haus akan prestasi. Di tengah puing-puing kekecewaan ini, satu nama menjadi sorotan utama dan bahkan menjadi target kekecewaan yang tak terhindarkan, Patrick Kluivert. Publik sepak bola Indonesia kini tak lagi berbisik, mereka bersuara lantang. Tagar #KluivertOut menggema di mana-mana, seolah menjadi simbol dari kekecewaan mendalam terhadap tim kepelatihan yang mayoritas diisi oleh orang-orang Belanda. Mereka dianggap gagal total, tak mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi, jauh dari ekspektasi besar yang dibebankan di pundak mereka. Tak lama setelah kekalahan menyakitkan dari Irak, yang secara definitif menghentikan langkah skuad Garuda di fase keempat kualifikasi, pelatih asal Belanda itu membuat keputusan mengejutkan. Tanpa banyak bicara, Patrick Kluivert langsung memutuskan untuk pulang ke negaranya. Kabar ini pertama kali mencuat langsung dari manajer timnas, Bapak Sumarji. Dalam sebuah video yang tersebar luas, beliau dengan tegas menyatakan bahwa Patrick Kluivert dan seluruh stafnya langsung bertolak kembali ke Belanda. Kabar ini sontak menggemparkan publik sepak bola nasional. Sejak awal penunjukannya sebagai pelatih kepala pada Januari 2025, Kluivert memang sudah menjadi sorotan. Gaya kepemimpinannya yang dianggap berjarak menjadi pertanyaan besar. Ia lebih sering berada di Belanda, hanya datang ke Indonesia menjelang laga atau FIFA Matchday. Pendekatan jarak jauh ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin membangun chemistry tim jika pelatih jarang ada di lapangan latihan? Bagaimana mungkin memahami kultur sepak bola Indonesia hanya dari laporan video dan rapat daring? Inilah yang menjadi bibit kekecewaan yang kini meledak menjadi tuntutan perubahan. Yang membuat situasi semakin menarik dan rumit adalah status kontrak Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga tahun 2027. Ini berarti, jika PSSI benar-benar memutuskan untuk mengakhiri kerjasama, federasi harus membayar dana kompensasi yang bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Sebuah angka yang tentu saja sangat besar dan bisa menjadi beban finansial yang signifikan bagi PSSI. Sumber internal PSSI sendiri menyebutkan bahwa gaji Kluivert berkisar antara 1,5 hingga 2,3 miliar rupiah per bulan. Dengan sisa kontrak 2 tahun, angka itu bisa melonjak tajam jika dihitung dengan pesangon dan klausul pemutusan sepihak. Inilah yang menempatkan posisi federasi dalam dilema. Di satu sisi, publik menuntut perubahan dan pemecatan Kluivert. Namun di sisi lain, langkah tersebut bisa menimbulkan beban keuangan yang sangat besar. Menanggapi situasi krusial ini, Bapak Sumarji menegaskan bahwa akan ada rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI. Beliau siap untuk buka-bukaan secara transparan mengenai apapun yang terjadi. Harapan saya yang mendampingi tim ini, segera ada keputusan yang terbaik untuk tim ini. Keputusan, saya kira keputusan evaluasi itu yang akan saya laporkan menyeluruh, baik dari sisi persiapan, baik dari sisi pemain, sisi pelatih, dan juga ofisial secara keseluruhan, akan saya laporkan terperinci. Dan setelah itu nanti keputusan, saya minta untuk segera ada keputusan di rapat Exco. Saya kira itu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI menyadari beratnya situasi dan perlunya langkah konkret. Namun, apakah keputusan yang terbaik akan diambil? Dan mampukah PSSI menanggung konsekuensi finansial serta tekanan publik yang begitu besar? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung, menanti jawaban yang akan menentukan arah sepak bola Indonesia ke depan. Dengan mencuatnya isu pemecatan pelatih,
studio-studio sepak bola di Indonesia berubah menjadi arena panas perdebatan. Satu nama, Patrick Kluivert, menjadi pusat sorotan. Para pundit, analis, dan pengamat saling beradu argumen, menyajikan pandangan yang terkadang kontradiktif, namun semuanya berujung pada satu tujuan, mencari solusi terbaik bagi timnas Garuda. Bung Toel, seorang analis sepak bola yang dikenal belak-belakan, menjadi salah satu yang pertama angkat bicara. Dalam wawancaranya yang viral di media sosial, ia menegaskan bahwa kegagalan lolos ke Piala Dunia tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada Kluivert. Menurutnya, ada faktor-faktor lain yang juga ikut bertanggung jawab. Kita nggak lolos ke Piala Dunia itu faktornya bukan cuma Kluivert. Tanggung jawab jelas karena dia head coach, tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Loh, kualitas misalnya, kalau kita bicara teknis kualitas, kan kelihatan bahwa dengan naturalisasi ini, dia merupakan percepatan melakukan boosting. Ya, bahkan sampai ke babak ini. Tapi di babak ini, kelihatan. Apakah itu menjadi sangat menonjol? Saya excellent kan? Enggak. Kan tadi. Komentar Bung Toel ini menjadi percikan api pertama, memicu perdebatan sengit di kalangan netizen. Sebagian menilai Bung Toel terlalu cepat membela Kluivert, sementara yang lain mencoba memahami sudut pandang bahwa kegagalan adalah tanggung jawab kolektif. Di sisi lain, Coach Justin, seorang pengamat yang tak kalah kritis, punya pandangan berbeda. Menurutnya, proyek timnas Indonesia di bawah Kluivert tidak bisa langsung disebut gagal total. Ia mengakui bahwa mengganti pelatih adalah risiko, namun hasilnya mungkin tidak akan jauh berbeda jika tidak memiliki striker dan pemain kreatif yang mumpuni. STY diganti itu kan untuk meningkatkan probabilitas yang akhirnya nggak berhasil. Jadi ini resiko yang lo ambil. Tapi gue sih nggak yakin di bawah Kluivert pun akan nggak jauh boda hasilnya. Karena nggak punya pemain striker dan pemain kreatif. Besan ya, kekuatan Sintayong itu bertahan, itu gue akui. Setuju. Cuman jaraknya terlalu jauh untuk menyerang, itu yang repot. Ini pilihan aja. Namun Coach Justin juga mengakui bahwa dengan hasil seperti ini, ia tidak akan heran jika Kluivert diganti. Baginya, ini adalah tugas PSSI untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Nggak ngertilah gue, nggak ngerti pertimbangan-pertimbangan untuk mempertahankan Kluivert apa dan menggantikan Kluivert apa. Ini tugas PSSI lah. Tapi gue hanya bilang, gue nggak kaget kalau Kluivert diganti. Komentar Justin semakin membuat suasana ramai, debat di media sosial pun membara. Fans terbelah antara mereka yang masih sabar menunggu proses dan mereka yang ingin revolusi cepat. Kemudian ada Ferry Irwandi yang menyampaikan pandangannya dengan lebih emosional. Dalam salah satu segmen di acara olahraga nasional, Ferry tanpa basa-basi menyuarakan isi hatinya. Ia menuding bahwa kegagalan kali ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan soal komitmen dan jiwa kepemimpinan. Ya, Kluivert, sengaknya kalau tahu malu dia kabur lah, cabut dia. Bisa-bisanya masih dibelain lo kemarin, gila gue. Belainnya cuma dengan dasarnya itu 3 pertandingan 6 poin. Hah? Bukan dibelain permainannya, bukan dibelain legasinya, taktiknya, filosofinya, atau perubahannya. Enggak, karena 6 poin. Iya. Ledakan emosi Ferry Irwandi ini seolah mewakili suara fans di akar rumput. Suara mereka yang muak dengan pembelaan-pembelaan kosong, yang ingin melihat perubahan nyata bukan lagi janji indah dari meja konferensi pers. Di tengah rihunya perdebatan muncul pula Bung Binder, analis yang dikenal lugas dan rasional. Dalam podcastnya, Bung Binder menyinggung soal proyek besar PSSI yang kini mulai retak. Sebuah pernyataan yang menampar realitas. Binder menilai bahwa persoalan timnas tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengganti pelatih. Ada sistem perencanaan jangka panjang dan visi sepak bola nasional yang harus dibenahi dari akar. Pernah keberatan dengan pergantian pelatih? Silahkan federasi mau ganti pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, tapi yang saya harapkan itu adalah hasil. Hasil itu apa? Prestasi. Apa prestasi? Nggak perlu juga piala, karena belum ada nih turnamen. Ya, bawalah tim ini lolos ke Piala Dunia. Kan pergantian pelatih itu untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik, agar juga membuka peluang ke Piala Dunia itu lebih besar. Iya dong. Masa sekarang mengganti pelatih dengan pelatih baru agar Indonesia gagal? Ya, oke lah, anggap aja gagal, ya kan? Masa 5 aja nggak bisa lawan? Kita juga sebenarnya secara materi pemain kalah, tapi secara pelatih, lebih unggul pelatih mereka. Itu poin yang saya mau sampaikan. Suara-suara seperti Bung Binder yang mencoba melihat masalah secara holistik dan jangka panjang seringkali kalah oleh tekanan emosional publik yang menginginkan solusi instan.
Inilah gambaran kompleksitas opini publik dan para ahli dalam menghadapi kegagalan timnas. Perdebatan sengit tentang nasib timnas Indonesia tidak hanya terjadi di dalam negeri. Sebuah kritik keras datang dari Belanda untuk Patrick Kluivert yang gagal membawa timnas Indonesia lolos dari fase keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Football Premier memuat komentar dari pengamat sepak bola terkenal, Valentin Driessen, yang secara tajam menyoroti kegagalan Kluivert membawa Indonesia bersinar. Driessen memprediksi bahwa Kluivert dan jajarannya akan segera angkat kaki, alias dipecat, dari kursi pengelatihan timnas Indonesia. Menurutnya, Kluivert diangkat tidak layak, meskipun terdapat banyak sosok dari Belanda di semua level staf dan skuad. Kegagalan mereka saat disingkirkan Irak dengan performa buruk menghadapi lawan yang seharusnya jauh lebih lemah, niscaya akan berujung pada hari perhitungan. Mayoritas sosok dari Belanda akan segera dipaksa meninggalkan Jakarta dengan stempel tidak layak, kata Driessen dikutip dari Football Premier. Kata-kata itu seperti pisau, bukan hanya menohok Kluivert, tapi juga menyinggung reputasi sepak bola Belanda yang kini ikut tercoreng, bahkan di negeri asalnya sendiri. Kluivert kini menjadi bahan perbincangan, bukan karena prestasi, melainkan karena kegagalan. Ini adalah pukulan telak bagi kepercayaan publik dan citra kepelatihan Belanda di mata sepak bola internasional. Sejumlah nama Belanda lain yang ikut bekerja di timnas kini juga menjadi sorotan. Alex Pastoor, Dani Lanzat, Alexander Zwiers, Jordi Cruijff, Simon Tahamata, Gerard Vandenberg, dan lainnya. Tim yang dulu diharapkan membawa revolusi ini, kini justru dituding membawa kebingungan. Dalam berbagai forum diskusi daring, muncul pertanyaan yang sama. Kenapa harus semua Belanda? Bahkan, sebagian fans menilai bahwa kehadiran terlalu banyak figur asing justru membuat tim kehilangan identitas. Hasil survei dari CSIA Goal bahkan menyebutkan bahwa 91% lebih meminta hashtag Kluivert out. Angka ini mencerminkan betapa besarnya keinginan publik untuk melihat perubahan fundamental, bukan hanya sekedar pergantian personel. Pertanyaan tentang identitas dan filosofi sepak bola nasional kini menjadi semakin relevan, mendesak PSSI untuk merenungkan kembali arah pembangunan timnas. Di tengah hiruk-pikuk kekecewaan dan tuntutan perubahan, muncul kabar lain yang tak kalah mengejutkan dan bahkan memantik harapan baru. Sebuah video di akun Benny Ramdhani, seorang politikus Partai Hanura, memperlihatkan momen di bandara. Dalam narasinya, Benny secara eksplisit menyebut nama Sintayong dan mengindikasikan kemungkinan comeback. Benny Ramdhani: "Saya tiba di Singapura di Bandara Changi. Nah, untuk transit ya, nanti langsung ke Korea menjemput Sintayong untuk segera Sintayong memimpin timnas Garuda Indonesia. Welcome back Sintayong, Patrick Kluivert out." Ucapan Benny Ramdhani ini langsung memicu kehebohan baru. Apakah benar Sintayong STY akan kembali ke Indonesia? Apakah ada rencana besar di balik layar yang sedang disusun PSSI? Atau ini hanya rumor politik yang sengaja dilemparkan untuk memancing perhatian publik di tengah situasi yang sedang memanas? Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi dari PSSI. Namun rumor reuni besar antara federasi dan pelatih asal Korea Selatan itu sudah menyebar luas. Publik di media sosial langsung riuh. Sebagian besar berharap mengingat kenangan manis dan progres yang pernah ditorehkan STY sebelumnya. Namun sebagian lagi justru bersikap sinis, khawatir bahwa ini hanya akan menjadi harapan palsu atau bahkan agenda politik belaka. Kecurigaan ini muncul bukan tanpa alasan. Publik tahu bahwa politik dan sepak bola seringkali berjalan beriringan dengan agenda tersendiri. Apalagi di momen-momen seperti ini, ketika perhatian masyarakat sedang tinggi, sangat mudah bagi isu sepak bola untuk dipakai sebagai panggung. Pertanyaan tentang apakah ini manuver politik atau niat tulus untuk memperbaiki keadaan masih menjadi misteri. Namun yang jelas, kehadiran Benny Ramdhani di Bandara Changi dengan narasi menjemput Sintayong telah berhasil menarik perhatian dan menyulut kembali api harapan di hati para penggemar Garuda. Saat ini, sepak bola Indonesia berada di titik krusial. Patrick Kluivert telah pulang tanpa kejelasan masa depan. Sintayong disebut-sebut akan kembali, dan para pundit masih terus beradu opini di media. Namun, satu hal pasti, publik ingin perubahan nyata. Reformasi timnas bukan hanya soal mengganti pelatih. Ini soal memperbaiki sistem, membangun fondasi yang kokoh, dan memastikan Garuda tidak lagi terbang dengan sayap patah. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih jauh dari sekedar hasil pertandingan menuju pembangunan ekosistem sepak bola yang berkelanjutan.
Pada intinya, detik ini sepak bola Indonesia memang sedang terluka, tetapi dari luka yang dalam selalu ada ruang untuk bangkit. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang salah, melainkan siapa yang mau bertanggung jawab untuk memperbaiki. Apakah PSSI berani melakukan reformasi besar-besaran yang mungkin memerlukan pengorbanan dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman? Ataukah Patrick Kluivert akan mundur dengan elegan, memberikan ruang bagi wajah baru untuk memimpin? Dan apakah Sintayong benar-benar akan kembali memimpin dengan harapan baru dan melanjutkan misi yang belum tuntas? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menggantung di udara, menanti jawaban yang akan mengubah nasib sepak bola Indonesia. Sementara publik menunggu, hanya satu hal yang pasti, cinta terhadap Garuda takkan pernah benar-benar padam. Karena bagi jutaan fans di seluruh negeri, Timnas bukan sekedar 11 pemain di lapangan, tetapi cermin dari harga diri bangsa. Dan sekarang, bangsa ini sedang menunggu apakah Garuda akan kembali terbang tinggi atau kembali jatuh dalam siklus yang sama. Kita berada dalam fase antara euforia sesaat dan luka yang tak pernah sembuh. Masa depan Timnas Indonesia ada di tangan mereka yang memiliki visi, keberanian, dan komitmen untuk membangunnya kembali. Mari kita bersama-sama mengawal perjalanan ini, berharap yang terbaik untuk Merah Putih.